Halo guys, saya mendengar kabar akan adanya penawaran dari Prabowo Subianto untuk Ganjar Pranowo. Kabar ini bersumber dari channel 2045 TV dengan host Mbak Rini Budoyo. Yuk kita dengarkan tawaran yang konon kabarnya sangat istimewa tersebut. Tawaran kepada Mas Ganjar Pranowo itu sudah disampaikan dengan jelas. Ini tawaran dari Eyang Prabowo Subianto. Tawarannya kurang lebih seperti ini. Jadi bunyi tawarannya, Mas Ganjar diminta buat jadi cawapres dari Eyang Prabowo. Mas Ganjar nanti bakal jadi wakil presiden selama 1 periode, selama 5 tahun. Setelah itu, Mas Ganjar bisa jadi presiden selama 2 periode, selama 10 tahun. Jadi, secara total, Mas Ganjar bisa ada di puncak kekuasaan selama 15 tahun, sampai dengan tahun 2039. Sementara itu, Eyang Prabowo cukup tahu diri soal umurnya yang sudah tua, sudah 72 tahun, dan fisiknya yang juga sudah renta. Dia cuma minta berkuasa selama 5 tahun saja, tapi sebagai presiden. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah ini tawaran yang cukup masuk akal? Bener-bener deh ya guys, Prabowo rupanya bener-bener kebelet ingin menjadi presiden. Bahkan sepertinya ia sudah sedikit merasa putus asa, hampir kehilangan harapan untuk meraih impiannya menjadi presiden tersebut, sehingga akhirnya muncullah tawaran ini dari dalam pikirannya. Kalau kita masih memiliki akal sehat dan masih bisa berpikir dengan waras, guys, pasti kita akan merasa cukup geli dan merasa lucu dengan tawaran seperti ini. Jadi menurut Prabowo, ya udah deh, kasih kesempatan gua buat jadi presiden sekali aja. Sekali aja. 1 kali aja. Karena gue mau jadi presiden sekali aja nih, jadi Ganjar tolong jadi wakil aja dulu ya. Cuma buat 5 tahun aja kok. Sesudah gue jadi presiden sekali, 1 periode doang, 5 tahun doang. Sesudah itu, Pak Ganjar silahkan jadi presiden. Pak Ganjar jangan jadi presiden cuma sekali, tapi lanjutkan sampai 2 kali, 2 periode, 2 kali 5 tahun, sampai tahun 2039. Silahkan Pak Ganjar jadi presiden. Tapi untuk kali ini, kasih gue dulu ya. Begitulah kira-kira tawaran dari Prabowo tersebut guys. Unbelievable. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, Prabowo sudah desperate banget, sudah kehilangan akal, sudah kehabisan cara untuk dapat meraih keinginannya. Akhirnya dia menawarkan hal yang seperti ini. Jadi memang cocok ya guys, tes cermin yang diminta oleh Najwa Shihab untuk dilakukan oleh Prabowo, dan ia ngeles, nggak mau melakukannya. Karena Prabowo kayaknya memang orang yang tidak suka ngaca. Ngaca lu, Wo. Ngaca, lihat siapa dirimu dan lihat apakah orang menghendakimu, apakah orang menyukaimu, dan apakah orang mempercayaimu untuk menjadi pemimpin mereka. Dan ini bukan hanya 1 atau 2 orang ya, tetapi hampir 300 juta rakyat Indonesia. Secara tidak langsung, kayaknya Prabowo sudah mengakui bahwa Ganjar memang lebih unggul dari dia. Ganjar memang lebih dicintai rakyat. Ganjar lebih dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin mereka, yang dalam hal ini menjadi pelayan mereka sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan menjadi penguasa mereka, seperti yang diinginkan Prabowo kalau ia terpilih menjadi presiden. Ia ingin berkuasa, bukan ingin menjadi pelayan rakyat Indonesia. Begitulah guys, orang yang tidak biasa ngaca, tidak bisa ngaca, dan tidak bisa melakukan introspeksi diri, serta tidak mampu untuk merefleksi dirinya sendiri.
Dan bukan salahnya Ganjar, ia mendapat tempat di hati rakyat Indonesia karena guys, rakyat itu bisa menilai. Jadi tawaran oleh Prabowo ini menunjukkan bahwa Prabowo memang tidak tahu diri. Artinya tidak mengetahui seberapa kapasitas dirinya sendiri dan seberapa disukai, seberapa dicintai, dan seberapa diterima ia oleh rakyat Indonesia. Orang kayak gini mau jadi presiden kita, guys? No way, ya. No way. Oke, guys. Jadi sepertinya menjelang pelaksanaan Pilpres 2024 nanti, apapun cara yang dirasa memungkinkan akan dilakukan oleh Prabowo agar ia dapat untuk mencapai ambisinya tersebut. Begitulah guys, kalau orang yang tidak suka berkaca, tidak bisa introspeksi diri, dan tidak bisa merefleksi dirinya sendiri. Mungkin dalam hatinya Prabowo menganggap bahwa ia adalah orang yang paling penting sedunia, orang yang paling dihormati, paling dihargai, dan paling dicintai, serta paling diterima oleh siapapun juga. Padahal kenyataannya jauh panggang dari api. Bagaimana menurut Anda guys? Silakan berikan komentarnya di bawah. Dan jangan lupa untuk berikan tanda like-nya, serta juga subscribe ke channel ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya.